Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Endang Susilawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 2, Prodi PPKN Universitas 11 Maret Surakarta, akan melaksanakan praktik pembelajaran menganalisis norma dalam masyarakat dengan model Project Based Learning di SMP Negeri 1 Ciken sebagai syarat mengikuti uji kinerja UKM PPG tahun 2023. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen mengecek. Yang pertama adalah kerapian kalian dalam berseragam. Coba dicek masing-masing seragamnya sudah rapi. Apakah ada yang belum dimasukkan bajunya atau mungkin belum pakai sepatu? Oke, silakan dicek semuanya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, saya ingin mengecek juga mengenai kebersihan di dalam kelas kita. Nah, coba dicek di sekitar kalian, kanan kiri kalian, mungkin di dalam laci kalian ada bungkus makanan yang tadi istirahat belum dibuang, mungkin masih ada. Silakan dicek. Masih ada apa enggak? Tidak ada. Terima kasih, kalian sudah berpartisipasi menjaga kebersihan kelas kalian masing-masing sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman ya. Terus kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mbak Vika sebagai ketua kelas, silakan untuk dipimpin berdoa, Mbak. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Vika sudah memimpin untuk berdoa hari ini. Kemudian mungkin di antara kalian ada teman kalian ada yang hari ini tidak masuk? Ada siapa? Sony. Ada kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Sakit. Oke, kalau sakit kita doakan mudah-mudahan segera sembuh dan bisa belajar kembali bersama kalian di sekolah ini ya. Terus kemudian berikutnya anak-anak mungkin kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Pada minggu yang lalu kita mempelajari apa anak-anak? Ya, Mas Bawo? Pengertian norma, Bu. Oh iya, pengertian norma. Terus kemudian Mbak Mita? Oh iya, pentingnya norma. Kita kemarin sudah mempelajari pentingnya norma, kemudian pengertian norma. Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang tahu apa yang dinamakan dengan norma? Saya, Bu. Ya, Akbar? Norma adalah pedoman hidup dalam bertingkah laku. Iya, tepuk tangan untuk Mas Akbar. Terus kemudian tadi yang kedua, kemarin kita sudah mempelajari mengenai pentingnya norma. Mungkin ada yang masih ingat apakah pentingnya norma? Siapa yang masih ingat ya, Mbak Vika? Ya, Bu, norma penting karena norma mengatur tingkah laku manusia. Iya, norma itu untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi intinya norma, oh iya masih ada ya? Sebagai pedoman tingkah laku manusia. Oh iya, tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab hari ini ya. Jadi oke, kalian memang anak-anak yang hebat. Apa yang sudah kita pelajari kemarin, minggu kemarin kalian masih ingat semuanya ya. Jadi apa yang dinamakan norma, apa pentingnya norma. Nah, kalian sudah ingat semuanya. Nah, kemudian berikutnya sekarang sebelum kita mempelajari tentang norma berikutnya, ada satu pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memerlukan norma? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena dengan adanya norma akan
Iya, tepuk tangan untuk Pak Tasya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga memerlukan norma? Oh ya? Ya, Jasi? norma dapat membentuk perilaku manusia. Iya, norma itu dapat membentuk perilaku manusia. Iya. Jadi intinya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu memerlukan norma. Nah, tanpa adanya norma, maka manusia itu akan berbuat sewenang-wenang. Ya. Terus kemudian yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan norma dalam bermasyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui gambar, peserta didik mampu membedakan contoh-contoh sikap sesuai norma dan sikap yang tidak sesuai dengan norma dengan tepat, ya. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis norma dalam masyarakat dengan benar, ya. Terus kemudian nanti di dalam mempelajari norma ini tadi ada yang Ibu akan lakukan penilaiannya. Yang pertama adalah penilaian selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah observasi kegiatan diskusi. Jadi nanti kalian selama diskusi, ya, selama diskusi Ibu akan menilai kalian, keaktifan kalian nanti seperti apa. Jadi penilaiannya bukan hanya penilaian kelompok, tapi juga penilaian secara individu. Kemudian yang ketiga yaitu tugas yang dari LKPD dan presentasinya nanti, ya. Jadi Ibu nanti akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Terus kemudian presentasi. Nah, nanti juga diadakan penilaian. Kemudian yang keempat adalah setelah pembelajaran melalui tes tertulis. Nah, nanti kalian bisa mengerjakannya secara langsung, yang akan saya bagikan linknya, ya, gitu ya. Terus kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai jenis-jenis norma atau norma dalam bermasyarakat. Nah, norma dalam bermasyarakat itu digolongkan ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Kemudian yang kedua adalah norma kesopanan. Kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Jadi ada 4 macam dalam bermasyarakat itu memerlukan adanya norma. Nah, yang pertama norma agama. Norma agama itu adalah peraturan hidup yang sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah-ubah karena berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian contohnya misalkan yang pertama adalah rajin beribadah dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati sanubari manusia, sehingga manusia dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Ya, contohnya misalkan adalah berbuat jujur. Terus sekarang yang ketiga adalah norma kesopanan. Jadi norma kesopanan ini merupakan peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan manusia sehari-hari. Bagaimana kita harus bertingkah laku dan bersikap. Nah, ini contohnya misalkan jangan meludah di sembarang tempat. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum ini merupakan peraturan atau norma yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwajib atau peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Ya, ini jelas ada aturannya. Yang contohnya misalkan tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok.
Terus kemudian apakah dari 4 macam norma tadi ada sanksinya anak-anak? Ada. Jadi kalau kita melanggar dari 4 macam norma tadi itu ada sanksinya. Meskipun norma tadi itu sifatnya tidak tertulis, tapi semuanya itu ada sanksinya. Nah, contohnya misalkan norma agama. Norma agama itu sanksinya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita misalkan orang Islam, kemudian kita tidak melaksanakan sholat yang seharusnya kalau orang Islam itu melaksanakan sholat wajibnya berapa kali anak-anak? 5 kali. Jadi 5 kali yang wajib. Nah, misalkan kalau kita melanggar sekali tidak melakukan bagaimana? Berdosa. Terus yang kedua, norma kesusilaan apakah ada sanksinya? Ada. Jadi ada sanksinya. Kalau melanggar norma kesusilaan itu sanksinya berupa penyesalan. Ini saya kasih contoh misalkan ya, kamu mengambil alat tulis milik teman kamu misalkan ya, terus kemudian bukan mengambil ya, pinjem sebenarnya istilahnya, pinjem tapi tidak izin. Nah akhirnya kemudian teman kamu yang punya tadi mencari nggak ada. Nah kemudian teman kamu nangis ya, nangis, kok nggak ada, padahal uang saku saya ini sudah mepet kok nggak ada. Nah misalkan nangis. Nah kalau melihat teman kamu yang kamu pinjem alat tulisnya tadi terus nangis, nah perasaan kamu gimana? Menyesal ya. Itu contoh dari norma sanksi dari norma kesusilaan. Terus kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan pun itu juga ada sanksinya. Jadi kalau kita melanggar sanksinya berupa cemooh atau hinaan. Tadi norma kesopanan contohnya apa anak-anak? Norma kesopanan tadi misalkan contohnya apa? Adalah menghormati orang tua, tidak meludah sembarang tempat, tadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi contohnya, oh ada orang tua lagi ngobrol, terus kemudian kalian lewat, terus lewat saja tanpa permisi. Nah, maka orang yang kita lewati tadi akan bilang, oh itu tadi siapa? Lewat di depan orang tua kok tidak bilang permisi atau bilang salam, ya misalkan seperti itu. Terus kemudian yang keempat adalah norma hukum. Yang jelas norma hukum tadi sudah saya sampaikan, kalau pelanggarannya berat berarti sanksinya adalah pidana. Kalau ringan sanksinya denda. Oke. Terus kemudian ini anak-anak bisa kalian saya kasih apa namanya video ya. Ini tolong diperhatikan, nanti dari video nanti kalian bisa menyimpulkan apa isinya. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas diakui masih minim. Kebetulan operator ATC sedang memantau situasi arus lalu lintas. Terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm 2 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Oke, itu tadi adalah berupa tayangan video sedikit yang ada kaitannya dengan norma yang kita bahas tadi ya. Ada 4 macam norma tadi. Nah, kalian sudah menyaksikan tadi ya? Sudah. Nah, dari tayangan video itu tadi, kesimpulannya apa Nana? Ya, Mas Bowo? Dengan adanya CCTV di lampu merah memudahkan petugas dinas untuk memantau lalu lintas di jalan. Iya. Mungkin yang lain ada yang memberikan kesimpulan, ya? Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm. Iya, ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Ada beberapa macam gambar dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Untuk yang nomor 1, kira-kira anak-anak itu gambar apa?
Orang sedang beribadah. Nah, berarti itu termasuk norma apa, anak? Norma agama. Terus kemudian gambar yang kedua, siswa berjabat tangan dengan bapak ibu guru. Nah, itu perbuatan tersebut sesuai dengan norma apa? Iya, norma kesopanan. Kemudian yang kelima, gambar kelima itu gambar apa? Ya? Minum-minuman keras ya. Jadi minum-minuman keras berarti perbuatan tersebut melanggar norma apa? Norma agama. Terus kemudian yang terakhir gambar ke-8. Gambar apa? Iya, itu siswa apa kira-kira, SMP atau SMA ya? SMP ya, berarti seusia kalian ya. Nah, berarti siswa itu berboncengan 3, sedangkan yang membonceng tidak menggunakan helm. Berarti melanggar norma apa? Iya, melanggar norma hukum. Tepuk tangan untuk anak-anak, semuanya bagus. Terus sekarang ya, tadi sudah Ibu sampaikan ada 4 macam norma. Nah, sekarang tugas kalian ya, tugas kalian nanti bentuklah kelompok. Ya, bentuklah kelompok. Nah, nanti kelompoknya mau Ibu pilihkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, pilih sendiri. Nanti masing-masing kelompok bisa terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD, sedangkan tugas kalian adalah ya, jadi dari 4 macam norma tadi buatlah seperti mind mapping atau peta konsep dari 4 macam norma tadi. Nah, nanti di LKPD itu ada gambar ya, ada gambar. Nanti silakan ditempel mana yang sesuai dengan 4 macam norma tadi dan mana yang tidak sesuai dengan 4 macam norma tadi ya, gitu ya. Jelas anak-anak? Oke. Silakan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, sini kelompok 1. Terus kemudian sini kelompok 2. Terus sini kelompok 3. Sini kelompok 4. Sini kelompok 5. Nah, ini LKPD-nya bisa kalian diskusikan dengan temannya. Sudah menerima LKPD dan kertasnya semuanya ya? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ini untuk pembuatan tugas kalian, membuat proyek, kita harus membuat kesepakatan supaya nanti waktunya tidak memakan waktu yang panjang. Nah, kesepakatannya waktu yang kalian gunakan nanti untuk membuat proyek berapa menit? 30 menit dari sekarang. Ya, oke. Kalau 30 menit dari sekarang, silakan dimulai semuanya. Silakan dibagi ya, silakan dibagi dari masing-masing kelompok. Tugasnya apa? Silakan untuk dibagi. Yang mau pakai pensil warna ini ada, silakan dibuat yang semenarik mungkin ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kesulitan dalam pembuatannya? Tidak. Oke. Ya. Bisa ditambahi apa gitu, nggak apa-apa. Terus yang Apa Bu namanya Bu? ini di warna aja. Oh ya. Udah sampai mana? Oh iya. Oh, double tipnya tadi. Tuh. Jam itu. Ya, gantian.
Sudah tinggal berapa persen? Oh, 90%. Oh ya. Sudah selesai? Sudah. Berarti gini. Kalau sudah selesai, berarti nanti masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil proyek kalian ya. Jadi semuanya maju ke depan, terus kemudian dipresentasikan. Kelompok 1 siap? Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang norma, macam-macam norma. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Bowo Pamungkas. Saya Arifan Juan Ramadan. Norma, macam-macam norma dapat dibagi menjadi 4, yaitu norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Aturan yang bersumber dari kitab suci atau hukum agama yang berisi perintah dan larangan sesuai dengan gambar tersebut. Yang kedua, norma hukum, peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga resmi yang berkewajiban. Norma kesopanan, peraturan hidup yang bersumber dari talak rama pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Apakah ada yang ditanyakan? Maaf, tadi yang sudah disampaikan belum ada sanksinya. Saya pengen tahu sanksi dari norma agama itu apa ya? Ya, tadi dari pertanyaan dari Mbak Kela bahwa tadi kelompoknya bahwa waktu presentasi belum menyampaikan sanksi dari norma agama gitu ya. Nah, apakah sanksinya dari norma agama? Silahkan Mas Bowo yang mau jawab siapa? Sanksi dari norma agama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jika melanggar akan mendapatkan dosa. Apakah sudah jelas? Sudah. Presentasi saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah presentasi. Oke, jadi itu tadi hasil karya dari kelompok 1 sudah dipresentasikan di depan. Silakan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Kaila Putri Rahmawati. Saya Rizkina Septianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Norma agama, petunjuk atau aturan-aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang berisi perintah dan larangan. Ya, terus? Contoh, melakukan perbuatan minuman keras. Contoh yang tidak sesuai. Norma kesusilaan, aturan mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani mengenai baik buruknya. Contoh sikap yang sesuai. Sikap yaitu membantu orang tua yang ingin menyeberang jalan. Contoh yang tidak sesuai, saat mengerjakan ulangan siswa tidak boleh menyontek temannya. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengikat atau memaksa. Sikap yang sesuai, pengendara motor menggunakan helm dan berhenti saat lampu merah. Sikap yang tidak sesuai, siswa berbonceng 3 tapi tidak menggunakan helm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Nah, kemudian dari kelompok lain, apa mungkin ada yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaannya? Silakan. Oke, silakan kelompok 3. Apa sanksinya apabila kita melanggar norma kesopanan? Baik, saya akan menjawab. Apabila kita melanggar norma kesopanan, sanksinya dapat berupa cemooh atau celaan, dikucilkan orang, dan hinaan. Apakah sudah jelas? Bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawabannya?
Sudah. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak. Oke. Presentasi saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah presentasi ya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang berikutnya kelompok 3. Silakan untuk presentasi dari hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Fikarin Diani. Saya Yuwanita Tunggadewi Yudhoyono. Saya Kevin Ramadana. Saya Teresa Bilananta. Saya Cecil Afilia Renata. Berikut hasil diskusi kelompok kami mengenai macam-macam norma dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah petunjuk atau aturan-aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang berisi perintah dan larangan. Norma hukum, aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengikat atau memaksa. Norma kesusilaan, aturan mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani maupun baik buruknya. Norma agama, petunjuk atau aturan-aturan yang berasal dari TYM yang berisi perintah dan larangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Ini presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Cinta ya, silakan. Apa sanksinya bila kita melanggar norma kesusilaan? Apabila kita melanggar norma kesusilaan, sanksinya berupa penyesalan. Bagaimana kelompok 4 dari jawabannya? Kelompok 3 apakah sudah puas atau belum? Oh iya, sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sekarang berikutnya kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zeni Nuraini dan ini rekan saya. Saya Cinta Cantika Putri. Saya Dwi Ayu Lestari. Saya Budi Cahyono. Saya Wisnu Satrio Nugroho. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai macam-macam norma. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang berasal dari tata krama atau kebiasaan bermasyarakat dan pergaulan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu siswa berjabat tangan dengan guru sebelum masuk sekolah. Yang ketiga terdapat norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber pada hati nurani manusia dan perilaku baik maupun buruknya. Salah satu contohnya adalah siswa yang menyeberangkan orang tua untuk menyeberangkan jalan saat jalan sedang ramai. Norma keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang mengatur tentang hubungan manusia saat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya pengendara yang mengendarai motor dengan helm dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, silahkan dari kelompok lain yang mau bertanya. Oh iya, Mas Akbar silahkan mau mengajukan pertanyaan. Apa sanksinya jika melanggar norma hukum? Apabila kita melanggar norma hukum, sanksinya berupa hukuman, sedangkan hukuman bisa berupa pidana dan denda. Ya.
Jadi bagaimana Mas Kasbar? Jawabannya sudah puas apa belum? Ada pertanyaan lagi apa tidak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi akan saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok keempat ya yang sudah presentasi. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nuralimah Prasetyaji. Ini rekan saya, Nurul Tomo. Saya Deva Dwi Cantika. Saya Anastasia Latifah. Saya Evita Rahmawati. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Macam-macam norma, yaitu ada 4. Yang pertama ada norma agama, aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah dan larangan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi atau yang berwenang atau pemerintah. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari 4 macam norma dalam masyarakat tersebut, adakah yang merupakan norma tertulis? Norma tertulis sebagai contoh adalah norma agama dan norma hukum. Sedangkan norma yang tidak tertulis adalah norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ya, bagaimana jawabannya dari kelompok 5? Sudah puas apa belum? Sudah. Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak, sudah cukup, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah presentasi ya. Oke, itu tadi dari 5 kelompok sudah presentasi semuanya ya? Sudah. Nah, berarti dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, sudah kalian buat proyek ya, sudah kalian buat proyek. Kemudian saya ingin melakukan penilaian secara tertulis ya, tapi melalui HP. Kalian bawa HP semua ya. Nah penilaiannya silahkan kalian, saya share linknya di grup kelas. Silahkan kalian buka, terus kemudian dari link tersebut silakan kalian kerjakan. Sudah bisa dibuka apa belum? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Bisa dibuat? Bisa. Nggak pakai data. Gimana, ada yang tidak bisa buka linknya? Sudah bisa buka semuanya? Sudah. Oke. Gimana, sudah selesai? Sudah. Nah, itu tadi kan soalnya itu semuanya saya ambilkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kalian bisa melihat nilai kalian secara langsung di situ ya. Nah, bagaimana hasil dari nilai kalian? Bagus. Berapa? 100. Alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu sampaikan hari ini berarti sudah bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sekarang tadi dari tugas yang sudah kalian lakukan tadi ya, mengenai 4 macam norma tadi ya. Nah, berarti dari 4 macam norma tadi kalau kalian menyimpulkan, apa kesimpulannya? Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi ada 4 macam norma tadi, apa kesimpulannya? Ya, Mbak Vika? Macam-macam norma hukum.
Ya, macam-macam norma. Ada yang lain yang mau menyimpulkan? Ya, Mas Bowo? Pentingnya norma dalam masyarakat. Iya, pentingnya norma dalam bermasyarakat. Jadi intinya bahwa dari 4 macam norma yang ada dalam masyarakat itu, kalau kita melanggar pasti ada sanksinya. Ya, jadi ada sanksinya. Semuanya dari baik norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini? Mungkin ada masukan dari kalian bagaimana untuk pembelajaran berikutnya biar Ibu bisa lebih baik lagi? Ya? Pembelajaran luar ruangan. Oh iya, pembelajaran di luar ruangan. Mungkin ada yang menginginkan lagi seperti apa biar Ibu bisa memperbaiki? Pakai game, Bu. Oh ya, pakai game ya. Jadi soalnya nanti penilaiannya menggunakan game ya, biar lebih baik lagi. Terima kasih atas masukannya. Dan sebelum saya akhiri, tugas yang sudah kalian buat tadi, sekarang silakan untuk ditempel. Bisa sebagian di sebelah kanan, bisa sebagian di sebelah kiri ya. Silakan ditempel. Sini sebagian sana di kaca ya. Ini sebelahnya sini boleh, yang lain kesana aja, bawa ke sana. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Oke, jadi untuk kegiatan belajar kita hari ini ya, jadi hasilnya sudah ditempel di kelas kalian ya, jadi nanti bisa dilihat bersama-sama. Dan Ibu sebelum mengakhiri ingin menyampaikan bahwa jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan ya, selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Besok kita belajar kembali di sekolah, ketemu kembali di sekolah. Dan untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Mohon Mbak Vika untuk memimpin berdoa. Oke, silakan Mbak Vika. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Hati-hati pulangnya di jalan ya.